Selamat siang teman-teman. Kita ke weekly analysis ya. Kita lihat dulu ke plan gold ya teman-teman tadi malam ya M30. Di mana semalam saya punya plan sell di area ini, plan sell di sini. Press pullback ke zone supply. Ya, saat pullback ini dia sempat turun lagi teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat zonanya ya. Pullback ke zone supply turun. Naik lagi dia, turun lagi. Sempat 1/2. Lalu diseret naik lagi. Baru setelah itu dia drop ke target karena memang targetnya kita di area merah ini ya teman-teman. Di sini saya kena stop loss ya. Untung yang kena stop loss sebagian posisi saya ya teman-teman. Sebagian dari posisi saya. Karena seperti biasa saya trading saya pakai dua open posisi. Yang pertama saya targetkan 1/2, baru yang satunya saya targetkan ke maksimal target. Nah, ini efek news ya teman-teman. Kalau saya lihat dari malam ternyata banyak yang bilang kena Powell speak, ya sudahlah, no problem. Ya, jadi terkadang waktu ada news memang pergerakan terlalu liar. Jadi sekali lagi alangkah baiknya kalau teman-teman tetap set target wajib dulu. Berapa target wajib? Tetap di angka 1/2. Ya teman-teman. Di angka 1/2 itu cenderung lebih safety, lebih aman. Memang yang kita kejar nggak banyak, cuman secara open market pun lebih nyaman. Nah, teman-teman, kita ke dolar indeks ya. Ya, teman-teman. Dolar indeks ternyata diangkat lagi ke atas. Jadi dia ke area resisten lagi. Di supportnya. Ini weekly ya, teman-teman ya. Bagaimana dengan daily? Nah, sebelumnya dia turun, boom ke atas. Dia empatnya yang terjadi seperti ini, teman-teman. Awalnya dia perlihatkan downtrend, tetapi market tertahan di demand. Di sini ada demand. Kita lihat di H1. Ya, demand di H1. Oke, demand di H1 lebih clear. Price masuk dan ke atas lagi. Nah, kalau melihat dari indeks dolar ini, sangat berkemungkinan untuk minggu depan dia menguat lagi, teman-teman. Sangat besar kemungkinan dia untuk menguat lagi. Terlihat gambarannya bisa saja price break signifikan resisten ini. Targetnya kemana? Targetnya jauh banget, teman-teman. Sebentar saya turunkan ke weekly. Nah, targetnya masih jauh kalau dia mau naik lagi. Ini ada 111, ada support yang di break. Dari dalam sini nampak FL sebenarnya. Ya, ini target berikutnya. Kalau memang price bisa sampai tembus resisten di area ini. Ya,
Jadi ternyata news kemarin Jumat penutupan itu membuat US sangat-sangat strong. Lihat teman-teman dari pergerakannya ya. Nah, tetapi yang Anda lihat ini support menahan di demand. Di atas ini pun ada supply ya. Di sini ada supply. Oke. Selain proyeksi pertama dia bisa break resistance ke atas, market juga bisa sideways teman-teman. Kalau sampai dia tidak membreak supply di atas. Kalau sampai dia tidak membreak supply di atas. Ya, oke. Jadi ada dua kemungkinan, dia bisa break resistance ke atas atau dia akan sideways di antara supply-supply ini. Ini yang fresh. Oke, di harga berapa? Sudah hampir kesentuh kemarin, 108,91. Nah, bagaimana dengan mata uang lain? Kita coba ke pound sterling. Oke, pound sterling ini terlihat ya, kemarin harapannya akhirnya harus muncul break supply H1 baru untuk konfirmasi buy. Tetapi supply H1 ini tidak break, teman-teman. Tidak break dan dia turun lagi. Ini pun sama cerminannya terhadap si indeks dolar. Kalau indeks dolar tertahan di demand, GBP USD tertahan di supply. Dan sekarang dia berhenti di area demand. Ya, sekarang dia berhenti di area demand. Potensinya kembali menjadi dua lagi. Ya, teman-teman. Potensinya kembali menjadi dua hal lagi. Bisa dia lanjut, break demand, dan lanjut ke bawah lagi. Atau ternyata di demand ini dia mental lagi ke atas, teman-teman. Sideways juga. Ya, jadi next week bisa market itu trending tergantung dari demand-nya untuk pound sterling. Ya, bagaimana jika demand itu break? Bagaimana jika dia mental karena tertahan di demand? Ya, teman-teman. Semua mirip. Nah, kalau ini Swiss. Swiss hampir sama juga, teman-teman, kepada DXY. Dia tertahan di demand. Dan sekarang dia ada di area supply. Ya, dia ada di area supply. Ini plan saya kemarin. Akan turun-turun-turun masuk ke sini. Ini jadi potensial fake out. Nah, dari ini berarti ada level penentu bahwa memang supply ini harus clear dulu untuk kita punya pandangan lanjutan, untuk kita buy Swiss. Ya, lanjutan untuk buy Swiss. Ya, teman-teman. Jadi kita perlu punya gambaran area mana yang menahan si harga ini tadi. Sama Swiss juga terjadi hal yang sama. Berbeda lagi dengan Kanada, teman-teman. Kalau Kanada tidak terlihat jelas ya, dia di ujung. Tetapi at least waktu dia turun ini tertahan juga di demand dan price ada di area supply. Ya,
Jadi teman-teman untuk minggu depan, kalau Anda mau trade, pastikan dia keluar dari area sideways ini dulu. Jangan dipaksakan. Euro sama-sama teman-teman. Ya, di atas dia tertahan di supply di area 38%. Waktu dia turun, ini juga masih ada dalam demand. Ya teman-teman. Jadi hampir semua market masih tertahan di dalam supply dan demand. Jadi next week akan ada potensial entah market ini trending lagi atau sideways. Ada dua kemungkinan itu. Teman-teman tahu kalau saya pribadi, saya nggak suka entry di dalam market yang sideways. Saya kan biarkan dulu dia digambarkan trending. Nah, kalau kita lihat yang lain, nah ini plan minggu depan yang bisa kita gunakan untuk trade. Ini kita masih wait and see, ya menunggu price masuk sampai ke supply yang ada. Kanada Yen, CAD JPY ini cukup favorit buat saya teman. Ya, price ada drop cukup kuat, approach-nya ada compression, biarkan dia nanti masuk dulu. Untuk reaksi silakan, ya targetnya cukup jauh. Ya. Jadi untuk semua major masih sideways, ya semua mayor pair masih sideways. Dikarenakan indeks dolarnya sendiri juga masih tertahan di supply dan demand. Jadi plan yang cukup jelas ini untuk minggu depan. Kanada Yen. Ya, oke. Semoga weekly analysis ini bisa membantu teman-teman. Dan selamat berakhir pekan. God bless. Thank you teman-teman.